Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 12 IPA, IPS maupun agama. Ini adalah kisi-kisi bahasa Arab wajib untuk kelas 12 pada penilaian akhir semester dasar ya. Ini di lembar pertama ya. Di kisi-kisi lembar pertama ini bercerita tentang riyadhah, adalah olahraga. Nanti ada anwaul riyadhah, macam-macam olahraga ini ada dihafalkan ya. Sepak bola, tenis meja, bola voli, bola basket, ya itu dihafalkan dengan bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab. Jangan lupa ya. Yang terpenting adalah anak-anak siapkan kertas, dicatat dengan baik, kemudian dengarkan dengan baik. Yang pertama adalah melengkapi kalimat tentang olahraga. Yang kedua, menekan kata-kata yang tepat pada gambar olahraga. Gambarnya voli, gambarnya sepak bola, itu bahasa Arabnya harus jelas ya. Anak-anak harus menghafal mufradat tentang olahraga, riyadhatu, tentang olahraga ya. Sepak bola, kuratul qadam, tenis meja, tinsi tawilah, begitu ya. Harus hafal begitu ya. Kemudian dan lain sebagainya tentang olahraga. Ini nanti seterusnya adalah menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata-kata yang ada di situ. Melengkapi kalimat dengan tepat tentang olahraga. Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat tentang olahraga. Menganalisa pertanyaan yang ada dalam bab tersebut. Jadi anak-anak yang terpenting adalah belajar tentang olahraga di lembaran pertama ini, riyadhatu, olahraga, dan juga musabaqatul olahraga ya, berlomba-lomba dengan olahraga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anak harus belajar tentang naat. Naat itu kata sifat ya, naat itu kata sifat. Kemudian idhofah, yaitu kata majmu', mudhof dan mudhof ilaih, itu dipelajari di buku LKS ada semua, yaitu tentang naat dan idhofah. Naat dan idhofah. Nanti di situ ini masih tentang olahraga juga, yaitu melengkapi kalimat rumpang tentang olahraga dengan dhamir yang tepat. Kemudian menerjemahkan kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab tentang olahraga. Ini masih bab olahraga. Menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang tepat tentang olahraga. Menyusun kata-kata acak menjadi kalimat yang tepat tentang olahraga. Ya, ini perlu diketahui bahwa anak-anak harus belajar anak tuh kata sifat. Ya, kata sifat itu beda ya. Memang yang menunjukkan kata yang berhubung sifat. Terus idhofah, idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kata majmu'. Idhofah itu kata majmu'. Kemudian di sini juga masih ada melengkapi kalimat percakapan tentang olahraga menggunakan dhamir yang tepat dan seterusnya. Makanya anak-anak belajar dengan baik, buka bukunya, LKS-nya buka itu ya, yang hubungannya dengan olahraga sesuai dengan yang dipelajari, yaitu bab pertama adalah riyadhatu, ar-riyadhatu, olahraga. Makanya di situ ada mufradat. Mufradat anak-anak harus menghafalkan, belajar menghafal dan belajar menulis ya. Kemudian yang kertas yang ketiga, yaitu kis-kis yang ketiga adalah membahas tentang as-sababu, pemuda. Di situ bisa lihat, yaitu pada judul yang kedua, bab yang kedua adalah as-sababu, pemuda. Ini anak-anak harus belajar tentang mabni maklum dan mabni majhul. Mabni maklum dan mabni majhul, seperti itu ya. Anak-anak udah tahu saya kira mabni maklum dan mabni majhul ya. Jadi mabni maklum itu masih utuh biasa, fi'lun mabni maklum, fi'lun mabni majhul itu kalau bentuknya fi'il madhi adalah dzum awaluhu wa qusira ma qoblal akhir. Di dzum awalnya sebelum akhir
kasroh. Contohnya fa'ala menjadi fu'ila, ya. Dhaba menjadi dhuhiba, qara'a menjadi quri'a, ya. Fataha menjadi futiha. Yang tadinya maklum itu memukul, doroba, kemudian menjadi mabni majhul, menjadi dipukul. Nek maklum itu awalnya nek majhul awalnya di. Membaca, qara'a, mabni maklum, mabni majhul, quri'a, dibaca, ya. Kemudian di sini ada soal-soal menentukan kata-kata yang tepat dengan gambar pemuda, menentukan antonim yang terdapat dalam kalimat lawan kata, ya, menyusun kata-kata acak tentang pemuda, menentukan fi'il mabni maklum tentang pemuda, menganalisis pertanyaan tepat paragraf tentang pemuda. Jadi intinya di sini adalah tentang as-sababu pemuda, ya. Oke. Untuk lembar yang keempat ini masih tentang asy-syi'ru, seperti itu ya, syair Arab, dan juga masih as-sababu pemuda. Separuh itu as-sababu, separuh lagi asy-syi'rul arabi, pemuda dan syair Arab. Ini nanti anak-anak harus belajar perbedaan antara mabni fi'lun mabni maklum dan fi'lun mabni majhul. Pokoknya intinya kalau maklum itu artinya kalau fi'il mabni majhul artinya di. Fa'ala, ya, bekerja. Kemudian fu'ilah, dikerjakan. Qara'a, membaca. Quri'a, dibaca. Fataha, membuka. Futiha, dibuka. Dzuma waluhu wa kusira ma qabla lahir, itu kalau fi'lun madin. Kalau fi'il mudhari adalah dzuma waluhu wa futiha ma qabla lahir. Yaktubu, menulis, menjadi fi'il madhi majhul. Yuktabu, ditulis. Yaftahu, membuka, dibuka menjadi yuftahu. Dzuma waluhu wa futiha ma qabla akhir. Tentang yang itu ya. Itu ya. Kemudian soal-soalnya bisa dilihat di sini, yaitu masih tentang pemuda, menerapkan fi'il mabni maklum, menerapkan fi'il mabni majhul pada kalimat, ya. Kemudian yang separuhnya lagi itu adalah syair Arab, asy-syi'rul arabi, ya. Itu menerapkan kalimat rumpang syair Arab, menganalisa pertanyaan yang terdapat dalam paragraf tentang syair Arab, menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Indonesia tentang syair Arab, ya. Makanya ini syair Arab dipelajari. Yang terakhir lembar di kisi-kisi itu membahas tentang isim tafdil, ya, superlatif. Isim tafdil itu mengikuti wazan af'alu, ya. Menulis, kataba, aktubu, seperti itu. Af'alu, wazannya af'alu. Aktubu itu lebih atau paling. Akra'u, paling. Akbaru, paling besar, lebih besar, terbesar, ya, itu ya. Seperti dalam bahasa Inggris namanya superlatif, ya. Kemudian di sini pada bab terakhir yaitu melibatkan, ya, mengevaluasi gagasan teks bahasa Arab, ya, ini ya, tentang asy-syi'ru. Kemudian mengidentifikasi soal, mengidentifikasi tafdil. Belajar ya anak-anak tentang isim tafdil, dipelajari di LKS itu ada. Kemudian yang kita bahas di sini yang terakhir adalah isai. Isai ada 5, yaitu nomor 41, melengkapi kalimat percakapan tentang olahraga sesuai dengan gambar. Jadi gambarnya apa, itu olahraganya masih ngapain. Kemudian soal yang kedua, isai yang kedua itu nomor 42, menyusun kalimat acak menjadi kalimat sempurna. Jadi disusun kalimatnya, ya, itu disusun kalimatnya menjadi kalimat yang sesuai. Ini juga masih tentang olahraga. Kemudian menerapkan kalimat mabni maklum menjadi mabni majhul, ini nomor 43 adalah merubah dari mabni maklum
menjadi mabni majhul. Kemudian 44 membuat kalimat sesuai dengan kata yang ada di dalam itu, sesuai dengan tentang pemuda. Kemudian yang terakhir adalah menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa Indonesia tentang syair Arab itu ya.